Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mat 301BR. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang penjumlahan matriks dan kali ini kita akan memahami tentang sifat komutatif dan asosiatif dari penjumlahan matriks melalui soal yang tertera di layar. Oke, kita langsung bahas yang bagian A dan B terlebih dahulu. Oke, untuk bagian A kita tulis A plus B sama dengan, kita tuliskan lagi matriks A-nya dan matriks B-nya, seperti yang ini. Nah, kemudian kita lakukan penjumlahan seperti biasa yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Kita tulis jadi negatif 2 ditambah negatif 1, kemudian 3 ditambah negatif 4, baris keduanya 5 tambah 2, dan 0 tambah negatif 3. 0 tambah negatif 3. Oke. Kemudian kita selesaikan sehingga hasilnya menjadi negatif 2 tambah negatif 1, negatif 3, kemudian 3 tambah negatif 4 itu negatif 1, 5 tambah 2 itu 7, dan 0 tambah negatif 3 itu negatif 3. Jadi ini hasilnya untuk A tambah B. Oke, sekarang kita lihat yang B tambah A, kita balik. Jadi kita tulis matriks B terlebih dahulu, kemudian matriks A. Nah, lakukan hal yang sama. Ini menjadi negatif 1 tambah negatif 2, kemudian negatif 4 ditambah 3, kemudian ada 2 ditambah 5, 2 ditambah 5, dan negatif 3 ditambah 0. Kita selesaikan, hasilnya menjadi negatif 3, negatif 4 tambah 3 negatif 1, kemudian 2 tambah 5 7, dan negatif 3 tambah 0 negatif 3. Nah, dari hasil A dan B ini ternyata ini memberikan hasil yang sama ya. Ini memberikan hasil yang sama sehingga kita bisa simpulkan bahwa dalam penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif artinya bisa ditukar tempat. Hasil dari A tambah B dengan B tambah A itu sama saja. Itu namanya sifat komutatif. Oke, jadi sifat yang pertama dalam penjumlahan matriks bisa tukar tempat atau berlaku sifat komutatif. Nah, sekarang kita lihat yang C. Yang C itu B ditambah C. Oke, B ditambah C. Kita jumlahkan seperti biasa. B tambah C. Negatif 1 tambah 2. Kemudian negatif 4 ditambah 3. Kemudian 2 ditambah negatif 4. Dan negatif 3 tambah 1. Negatif 3 tambah 1. Hasil akhirnya adalah negatif 1 tambah 2 itu 1. Kemudian negatif 4 tambah 3 negatif 1. 2 tambah negatif 4 itu negatif 2. Dan negatif 1, negatif 3 tambah 1 itu negatif 2. Ini hasil dari B tambah C. Nah, poin C ini nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan soal yang bagian F. Nah, kita lanjut ke bagian D ya. Bagian D itu adalah menjumlahkan A tambah B tambah C. Nah, seperti biasa, bagian D kita tulis lagi matriksnya. A tambah B tambah C. Ini untuk A, ini B, dan ini C. Nah, kemudian kita langsung jumlahkan, langsung 3 saja dijumlahkan, tiga-tiganya. Berarti baris pertama, kolom pertama itu negatif 2 tambah negatif 1 tambah 2 tambah 2. Kemudian yang selanjutnya 3 ditambah negatif 4 ditambah 3. Kemudian yang bawahnya 5 ditambah 2 tambah negatif 4.
kemudian 0 ditambah negatif 3 ditambah 1. Sehingga kita langsung jumlahkan ketiganya. Yang pertama hasilnya menjadi negatif 1, kemudian kolom keduanya menjadi 2, baris keduanya 5 tambah 2 tambah negatif 4 itu menjadi 3, dan baris kedua kolom keduanya itu menjadi negatif 2. Ini hasil dari A tambah B tambah C. Kemudian kita lihat yang E. Yang E itu adalah A ditambah B kemudian ditambahkan dengan C. Artinya ini A tambah B-nya pakai kurung dulu. Artinya jumlahkan dulu A tambah B, kemudian jumlahkan dengan C. Nah, untuk A tambah B tidak perlu kita cari lagi karena sudah ada di bagian A. Nah, kita langsung copy saja. Untuk A tambah B itu tadi hasilnya adalah, nah ini hasil dari A tambah B. Hasil dari A tambah B. Kemudian kita jumlahkan dengan yang C. Kita tulis yang C-nya. Kita jumlahkan. Jadi min 3 ditambah 2. Kemudian min 1 ditambah 3. 7 ditambah min 4. Dan min 3 ditambah 1. Negatif 3 tambah 2 hasilnya negatif 1. Kemudian negatif 1 tambah 3 hasilnya 2. 7 tambah negatif 4 hasilnya 3. Dan negatif 3 tambah 1 hasilnya negatif 2. Dan kita bisa lihat bahwa hasil yang D dan E sama. Artinya, kalaupun kita menjumlahkan langsung A plus B plus C dengan menjumlahkan dulu A plus B, kemudian dijumlahkan dengan C akan memberikan hasil yang sama. Oke, sekarang kita lihat yang F. Kalau yang F itu adalah kita jumlahkan dulu B dengan C, kemudian dijumlahkan dengan A. Jadi nulisnya A ditambah dalam kurung B ditambah C. Ini artinya kita jumlahkan dulu B tambah C. Nah, kita tulis matriks A-nya. Kemudian kita pakai yang hasil C. Hasil C yang ini karena kita sudah tadi mencari B tambah C ya. B tambah C-nya kita sudah dapat. Nah, ini B tambah C. B tambah C. Yang ini A. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi negatif 2 ditambah 1. Kemudian 3 ditambah negatif min 1. Maaf. 3 ditambah negatif 1. Kemudian 5 tambah negatif 2. Negatif 2 dan 0 tambah negatif 2. Sehingga hasil akhirnya negatif 2 tambah 1 itu negatif 1. 3 tambah negatif 1 itu 2. 5 tambah negatif 2 hasilnya 3. Dan 0 tambah negatif 2 adalah negatif 2. Dan ini pun memberikan hasil yang sama. Hasil F itu sama dengan hasil D dan hasil E. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa A ditambah B ditambah C itu akan sama dengan A tambah B dulu, kemudian ditambahkan C, ataupun akan sama dengan A ditambah B dan C dijumlahkan dulu. Nah, yang ini disebut sebagai sifat asosiatif. Ya. Artinya bisa dilakukan pengelompokan dalam penjumlahan dua matriks asosiatif. Oke, jadi itu sekilas tentang penjumlahan matriks untuk menyelidiki sifat-sifatnya. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa dalam penjumlahan matriks itu berlaku yang pertama sifat komutatif, yaitu tukar tempat, dan yang kedua berlaku sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. Ya. Itu saja untuk video kali ini.
Terima kasih, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.